Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evan Aramadani dari PMR Madya Unit SMP Negeri 8 Purwokerto. Salam PMR, siamo tutti fratelli. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa informasi seputar donor darah. Sebelum kalian mengetahui tentang donor darah, kalian perlu mengetahui apa itu darah. Darah adalah kombinasi plasma sel-sel yang berada di tubuh kalian. Darah mengandung penting seperti gula, oksigen, dan komponen darah. Komponen darah terdiri dari yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, dan yang keempat keping-keping darah. Yang pertama plasma darah. Plasma darah adalah cairan luar kuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Yang kedua, sel darah merah. Sel darah merah adalah salah satu sel yang berada di tubuh kalian. Sel darah merah merupakan fungsi penting, yaitu sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika kita bernafas. Di dalam 1 liter darah manusia dewasa yang sehat terdapat 7.000 sampai 2.500 sel darah putih per tetes. Sel darah putih berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi dan sebagai jaga sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, keping-keping darah. Keping-keping darah trombosit adalah salah satu sel kecil yang berbentuk cakram yang ditemukan di dalam tubuh. Keping-keping darah atau trombosit berfungsi untuk mengontrol lempar darah, menyembuhkan luka, dan menghentikan pendarahan. Oh ya teman-teman, darah dan beberapa komponen darah diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Nah, kemudian kalian temani setiap orang memiliki golongan darah berbeda loh. Ingat ya teman-teman, ada 4 jenis golongan darah. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Yang ketiga, golongan darah AB. Dan donor dan resipien harus memiliki golongan darah yang sama untuk tujuan transfusi darah. Namun berbeda nih dengan kalian yang memiliki golongan darah O dan golongan darah AB. Golongan darah O merupakan golongan darah universal, yang berarti golongan darah O dapat menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang memiliki golongan darah berbeda, baik itu golongan darah A, B, dan AB. Nah, untuk golongan darah AB merupakan golongan darah penerima universal, yang berarti golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan darah, baik itu golongan darah A, B, dan O. Kemudian kalian tambah nih fungsi darah itu apa saja. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengaliri sel-sel yang rusak. Nah teman-teman, fungsi darah kan penting banget nih. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur karena kita tidak kurang darah. Banyak orang di luar sana loh yang kurang darahnya untuk kelangsungan hidup. Darah tersebut digunakan sebagai transfusi darah untuk korban kecelakaan, persalinan, penyakit kelainan darah, dan operasi. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan darah dengan dilakukannya donor darah. Yuk teman-teman, selanjutnya kita mengenal lebih dekat tentang donor darah dan manfaatnya bagi kesehatan. Nah, donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Dan dalam transfusi darah yaitu proses pemindahan darah dari seorang yang sehat dan
dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang dilakukan. Ada dua jenis donor darah teman-teman. Yang pertama, donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut diberikan. Yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya, namun dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Ingat ya teman-teman, saat pelaksanaan donor darah, darah yang diambil harus mengalami pengujian penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan sifilis. Nah selanjutnya, kalian tahu nih syarat-syarat donor darah. Yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sekali wanita dapat dengan keputusan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, ada hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah diastolik 100 sampai 180 ml di radium dan diastolik 50 sampai 100 ml di radium. Yang keenam, jika menderita penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan sifilis. Ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui, jika diperkenankan untuk menemukan darahnya. Semua orang dapat menemukan darahnya asalkan semua syarat tersebut terpenuhi. Nah, bagi teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan, jangan suka-suka untuk menemukan darah kalian. Kemudian kita anggota PMR, peran apa sih yang harus kita lakukan jika syarat-syarat tersebut belum terpenuhi? Kita sebagai anggota PMR Pula dan Bagia peran yang pertama, siapkan dirimu untuk menjadi leader sekolah dengan cara hidup bersih, sehat, mengonsumsi makanan minuman yang bergizi. Yang kedua, ajaklah orang keluarga, guru, orang di sekitar untuk menjadi LDS. Yang kedua, ajaklah anggota keluarga, guru, teman, orang di sekitar untuk menjadi LDS. Dan untuk anggota PMR Wira yang sudah memenuhi persyaratan, segeralah menjadi LDS. Dan jangan lupa mengajak anggota keluarga, guru, teman, dan orang sekitar. Nah teman-teman, kira-kira donor darah ada manfaatnya apa sih? Yang pertama, mendapat pengurusan batin karena darah yang diberikan dapat menyelamatkan hidup seseorang. Yang kedua, setelah kita akan dipantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin lebih sehat karena setelah mendonor darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Keempat, nikahnya sebuah LDS akan meningkatkan nilai kemanusiaan dan kompetensi sosial. Bukan banyak manfaatnya. Selain banyak manfaatnya, adalah penghargaan yang diberikan kepada LDS. Penghargaan tersebut diberikan berupa piagam. Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada yang pertama, kepada donor darah sukarela yang telah menyumbangkan darahnya sebanyak 5 kali dan 50 kali yang diberikan oleh PMI kota atau kabupaten. Yang kedua, kepada donor darah sukarela yang telah menyumbangkan darahnya sebanyak 15 kali yang diberikan oleh gubernur dari PMI provinsi. Yang ketiga, penghargaan ini sangat istimewa loh teman-teman, yaitu berupa sarjana rencana kebangkitan sosial yang diperoleh oleh donor darah sukarela yang telah menyumbangkan darahnya sebanyak 100 kali yang diberikan oleh presiden secara langsung. Bukan banyak banget manfaatnya, gak ada ruginya loh kalian donor darah. Kemudian kalian tahu sih bagaimana proses-proses donor darah? Ternyata proses donor darah tidak ribet loh teman-teman. Kupat saja dengan niat ya. Satu datang ke OTD, dua mengisi formulir, tiga mengecek kesehatan, 1, 2, 3 kita donor darah.
Nah, terus yang kali itu kan proses donor darah. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat, jangan takut ya. Kemudian setelah selesai donor darah, kalian akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini digunakan sebagai bukti bahwa kalian telah mendonorkan darah kalian. Jadi kesimpulan dari materi yang saya tadi sampaikan, bahwa seorang menerima darah untuk kelangsungan hidup. Jika seseorang mengurangkan darah, maka ia perlu melakukan transfusi darah. Jika tidak dilakukannya, nyawanya dapat terancam. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Sebelum menutup presentasi ini, saya punya pantun nih, dengerin ya. Pergi ke pantai kamu berjumpa gairah. Sampai di pantai pemandangannya indah. Ayo teman-teman, kita donor darah. Selamatkan jiwa dengan mudah. Saya Irfan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.